Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala nafa'allahu bih, berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'allahu bih, ilmul usul ilmani. Bermula ilmu usul itu ada dua ilmu. Pertama, ilmu usuluddin, ilmu pokok-pokok agama. Kal aqaid, seperti akidah, seperti sifat 20 contohnya. Wala budda ay ya'khudhal insanu minhu, tidak boleh tidak bahwa mengambil manusia minhu daripada ilmu usuluddin qadral hajat, sekedar hajatnya. Contohnya ke aqidatil Imam Al-Ghazali rahimahullah, seperti akidah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wa ilmu usulil fikhi, yang kedua ilmu usul fikih. Wa huwa asirun, itu ilmu usul fikih sulit. Layaka duyubhamu, hampir-hampir tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipaham. Walayajibu ala kulli ahad, dan tidak wajib ilmu usul fikih atas tiap-tiap orang. Tidak wajib ilmu usul fikih atas tiap-tiap orang. Yang wajib ilmu usuluddin. Bayam bagi ayyakhudha minal aslaini qadrat darurah, sayogianya bahwa mengambil seseorang daripada itu ilmu usuluddin, ilmu usul fikih, sekedar darurat, sekedar berhajatnya, sekedar perlunya dia. Summa ya'khudhu fi kutubir raqaiq, kemudian dia mengambil pada kitab-kitab raqaiq. Allati turaqqiqu qalbahu, yang melembutkan hatinya. Wa turaghibuhu fil akhirah, yang menggemarkan dia pada akhirat. Wa tuzahiduhu fid dunya, dan yang menzuhudkan dia pada dunia. Jadi artinya, pertama ilmu usuluddin, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu yang melembutkan hati, ilmu yang membuat kita gemar kepada akhirat. Sudah mengaji itu tiga ilmu, summal ya'khudh bil ibadah, kemudian dia masuklah pada ibadah. Fayajtahida biha, maka dia bersungguh-sungguh pada ibadah itu. Wa yuksira, memperbanyaklah dia min tilawatil Quran, juhdahu, sekuatnya. Fa'idha lam yumkinhu bi ba'dil awqat aktsara minaz zikri, bila tidak mungkin akan dia membaca Al-Quran pada sebagian waktu, macam perempuan, sebagian waktu-waktu ada yang kadang mampu membaca Al-Quran karena kedatangan uzurnya, aktsara minaz zikri, memperbanyak daripada zikir. Wa yulazimuhu, dan melazimi dia akan zikir itu fi kulli ahwali, pada tiap-tiap keadaannya. Fa innal umura, karena umur, qasirun, pindik. Wal bitalah, dan waktu yang terbuang-buang, zahibatun, pergi. Waktu yang tersia-sia pergi bi aksarihi, dengan kebanyakannya. Wal yaj'al ghayata atinanihi wal yaj'al ghayata atinaihi wa mutala'atihi fil muhimmi ay minha, hendaklah menjadikan seseorang akan kesudahan perhatiannya dan mutalaahnya pada yang penting daripada ilmu-ilmu. Semuaan ilmu mungkin kada cukup waktu, kada cukup umur. Ambil yang penting-pentingnya. Fayutali al-muhimma, maka dia mutalaah akan yang penting. Wa yahfazal muhimma, dan menghafal yang penting itu.
Wa in arada mutala'ata ghairi dzalik, jikalau dia hendak mutalaah selain yang demikian, yang kada penting-pentingnya, ja'alahu dia jadikan akan yang selain demikian tadi pinadiril auqat pada jarang-jarang waktu, pada waktu-waktu yang jarang. Artinya intaha min tasbitil fuad. Faidatun hadi faidah qala sayyiduna al-imam Ahmad ibn Zain al-Habashi nafa'allahu bih, yang bagi lisaliki tarikil akhirat, sayugianya semestinya bagi orang yang menjalani jalan akhirat, bagi orang yang hendak masuk surga, artinya semestinya bagi orang yang kepingin mengenal Allah, kepingin dapat surganya Allah, ayyatatabba'al fawaida, bahwa dia mencari-cari akan faidah-faidah, haitsu kanat, dimanapun itu faidah-faidah tadi, inda ahlin wa ghairi ahlin, di sisi orang yang ahli atau yang bukan ahli, di sisi orang yang baik, di sisi orang yang jahat. Bila di situ ada faidah, diambil. Wa yastamidda min kulli ahad, dan dia mengambil dari tiap-tiap orang, kainam mangkana, adalah itu orang, aliman kana, alimkah dia, au amian, atau awam. Walaupun ada pada jikalau ada pada diri orang awam sesuatu yang baik, dicontoh. Kalau ada pada diri orang yang jahil, yang kada punya ilmu, sesuatu yang patut untuk diambil pedoman, diambil pedoman. Parubba khuluqin jamil yajiduhu fi ba'dil awam, kadang-kadang budi pekerti yang elok dia dapatkan pada sebagian orang awam. Wala yajiduhu inda ghairih, dan tidak ia dapatkan itu budi pekerti yang baik tadi inda ghairih, di sisi orang lain. Wala huwa fi nafsi, dan tidaklah dia pada dirinya sendiri. Wa min sya'nis shadiq, sebagian keadaan orang yang benar, ayyakhudha min jalisihi, bahwa dia mengambil dari temannya, kulla malihin, tiap-tiap yang manis, yarahu, yang dia lihat itu yang manis, bihi, pada itu temannya, min kaulin, perkataankah, au fi'lin, atau perbuatankah, wa yatruka ma yastaqbihuhu minhu, dan dia meninggalkan sesuatu yang jahat akan sesuatu itu, minhu, daripada kawannya. Wa idza akhadha al-faidata allati yajiduha indahu, bila dia mengambil faidah yang ia dapati itu faidah di sisi kawannya, fa ma'alaihi, tidak mengapa atasnya, mimma huwa, dari sesuatu yang adalah kawannya pada sesuatu itu, minal fasad wal i'wijaj, daripada kerusakan dan kebingkukan. Walaupun orang itu rusak, walaupun orang itu bingkok, tapi dalam dirinya ada sesuatu faidah yang baik. Nah, kita dituntut untuk mengambil sesuatu faidah itu, membuang nang kada baiknya. Seperti perkataan Imam Ali, unzur ila maqal wala tanzur ila man qal. Maksudnya itu, artinya tengoklah perkataan seseorang, jangan kamu tengok orang yang mengata. Siapa kan yang mengata itu? Pendeta kapari bahasanya. Banyak orang-orang aulia dahulu yang ada mereka ambil pelajaran dari pendeta. Kalau itu baik, ambil. Nang kada baiknya, dibuang. Intaha min qurratil ain, dalam kitab Qurratil Ain. Wa qala nafa'allahu bihi, berkata lagi Habib Ahmad bin Zain al-Habashi, al-fahmu li ahlihi ni'matun azimah, bermula paham bagi orang yang paham itu merupakan nikmat yang besar.
kita tuh paham, kita membaca kitab, paham itu nikmat yang besar. Walakinnahum rubbama la yastash'irun, tetapinya mereka kadang-kadang merasa kaunahu ni'matan, keadaannya itu paham merupakan nikmat. Kadang-kadang kada sadar bahwa kita mengerti itu nikmat. Listinadihim, karena bersandarnya mereka, ila kauni dzalik, kepada keadaan yang demikian, minan nawari, daripada memandang fi kitabin masalan, pada kitab umpamanya. Wa huwa bil hakikah, itu paham pada sebenarnya, yujiduhullah, Allah adakan itu paham, indan nazar, ketika memandang, fil kitab, pada kitab, aw ghairihi, atau selain kitab. Wa yanbaghi lil mutali'i, dan sayugianya semestinya bagi orang yang mutalaah atau membaca fil kutubi, pada kitab-kitab, ayyastamidda minallah, bahwa dia meminta daripada Allah al-ma'unata, pertolongan, ala taysiril fahmi, atas dimudahkan paham. Wa yastahdira dzalik, dan dia menghadirkan yang demikian itu. Fasaufa yahsulu lahul matlub, maka selagi akan hasil bagi dia yang dituntut. Wa yaftahullahu alaih, dan Allah buka atas dia, bil fahmi fid din, dengan mempaham pada agama. Intaha min qurratil ain. Qala sayyiduna al-imam Ahmad ibn Hasan al-Attas nafa'allahu bih, khaslatani yahsunu min talibil ilmi an la yulahidhahuma. Ada dua perkara yang bagus daripada penuntut ilmu, ayyulahidhahuma, bahwa dia mengintai, memerhatikan keduanya, menilik dua perkara ini. Pertama, la yadkhulu fi syai'in min ulumihi wa a'malihi illa biniyatin salihah, bahwa dia tidak masuk pada sesuatu dari ilmu-ilmu atau amal-amal melainkan dengan niat yang bagus. Yang kedua, wa ayyanzura ila samarati wan natijah, bahwa dia memandang kepada buah dan hasil. Jadi sebelum kita menuntut ilmu nang kita tuntut, pertama kita mesti niat bagus. Yang kedua, kita mesti tahu hasilnya. Amun aku tuntung belajar itu, hasilnya napa? Nah, amun kada tahu hasilnya, kada usah belajar ilmu itu. Jadi sebelum kita membaca kitab nahu misalnya, kita sudah tahu hasilnya. Bila aku bisa nahu, nyaman membaca kitab. Itu hasil daripada ilmu nahu. Bila mana aku belajar ilmu faraid, hasilnya aku bisa membagi harta warisan. Belajar ilmu arud, hasilnya aku bisa maulah syair atau menimbang syair. Nah, jadi misalnya kita hendak belajar apapun kitab atau ilmu, nang kita selidiki dahulu hasilnya nang apa. Nah, sesudah punya niat yang baik tadi. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata lagi Ahmad bin Zain al-Habsyi, idza waqafa talibul ilmi ala faidatin, bila mana berhenti seorang penuntut ilmu atas faidah, wa arada hifzaha, dan hendak menghafalnya, wa taqyidaha, mengikatnya, walam tahdur ladaihi dawatun, tidak hadir di sisinya dawat tinta, wala qalamun pulpen, fal yaktubha bi asbu'ihi, hendaklah dia tulis dengan jarinya, ala kaffaihi, atas telapak tangannya, au zira'ihi, atau pergelangannya. Kita bisa mendengarkan orang ceramah, kadang bawa pulpen, kadang bawa buku. Kebetulan yang diceramahkan orang tuh bagus, nah tulis
lawan telunjuk di telapak tangan. Misalnya tukang ceramah ada amalan yang bagus, baca ini, dibacakan oleh tukang ceramah amalannya, pulpen kada membawa, kertas kada ada, gantiannya apa? Telunjuk di telapak tangan ditulisakan atau di pegalangan. Wa balaghana, dan sampai kabar kepada kami, annal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i lamma waradal Madinata, manakala beliau datang ke Madinah, wa jalasa fi halqatil Imam Malik, duduk di majelis Imam Malik rahimahullah, wal imamu Malikun, Imam Malik yumlil Muwatta, membaca Muwatta, kitab alaman hunak, atas orang di sana. Amla alaihim, Imam Malik membacakan atas mereka samaniyata asyara haditha, 18 hadis. Wa kana al-Imam Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i fi ukhrayatin nas, di paling ujung manusia. Wa ramaqahul Imam Malik bi basarihi, dan melihat akan Syafi'i oleh Imam Malik dengan penglihatan sidin. Wa huwa, Imam Syafi'i yaktubu bi asbu'ihi, menulis dengan telunjuknya, ala zahri kaffi, atas zahir telapak tangan. Falamma tafarraqa ahlul majlis, manakala bubar majlis, da'ahu, dipanggil Imam Syafi'i, memanggil Syafi'i, apa Imam Malik akan Imam Syafi'i. Wa sa'alahu, Imam Malik bertakun lawan Syafi'i, an baladihi, ikam orang mana, wa nisbatihi, nisbahnya nasabnya apa, fa akhbarahu, menghabarkan Syafi'i, aku orang ini, keturunanku ini. Faqala Imam Malik, jadi Imam Malik, ra'aitu kata'abasu biyadika ala zahri kaffik, aku melihat engkau tadi main-main dengan tangan atas belakang telapak tangan engkau. Tadi kamu lihat mencuri-curi di telapak tangan, apa itu? Faqala Syafi'i, la, ulun bukan main-main. Walakinni, tetapi ulun, iza amlaita hadisan, bila pian bacakan hadis, katabtuhu ala zahri kaffi, ulun tulis hadis itu di zahir telapak tangan ulun. Wa in syi'ta, jika lau pian mau wahai Imam Malik, a'adtu alaika, ulun ulangi atas pian ma'amlaita alaina, yang telah pian bacakan kepada kami 18 hadis tadi. Faqala Imam Malik, hati, kemari, artinya bacakan, nunggu bacaan tadi apa? Fa'amla alaihi, membacakan Syafi'i atas Imam Malik as-samaniyata asyara haditha, 18 hadis, allati amlaha, yang membacakan Malik akan itu hadis, min hibzihi, daripada hafalan Imam Syafi'i. Fa'adnahu minhu, maka mendekatkan Imam Malik kepada Syafi'i, minhu, daripada Imam Malik, wa qarrabahu, sama aja artinya. Wa kana makana, dan terjadilah yang terjadi, min sya'nihi, daripada keadaan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi. Wa qala radhiyallahu anhu, idza mararta ala syai'in bil qira'ah wa lam tafhamhu aw lam yahdur fihi baluka fa'idhu marratan ukhra fi waqtin akhar li'anna al-awqata takhtalif. Bila mana engkau liwat atas sesuatu pada membaca kitab dan engkau belum mengerti sesuatu itu, atau tidak hadir sesuatu itu padanya hati engkau, ulangi di kali yang lain, di waktu yang lain. Misalnya membaca Marian telah ada yang kada paham, istirahat dulu, kayaknya lain-lain waktu, sejam 2 jam kemudian ulangi pulang, karena waktu-waktu itu berbeda. Barangkali di waktu yang lain kita dapat petunjuk dari Allah, mengerti apa nang belum mengerti itu. Wa idza askalat alaika mas'alatun waqtal qiraah, bila sulit atas engkau masalah waqtal qiraati, pada waktu membaca, faraji'ha, ulangi, marratan wahidah, 1 kali, bimazinnatiha, pada tempatnya itu masalah tadi.
li'anna kasratal murajaah fil kutub waqtal qiraah tamsahu barakatal waqti wa tusyattitul batina, karena banyak mengulang pada kitab-kitab pada waktu membaca itu menghapus akan barakah waktu dan akan menceraikan batin, wa tudayyi'u ma fi dhihnik, dan menyia-nyiakan apa yang dalam hati engkau. Maka dia dapat baca bulang-bulik itu jadi mau kena kepala. Nah, ini bila kata dapat tinggal dahulu itu kayaknya lain waktu baca. Wa iza tala'ata darsaka, bila engkau membaca pelajaran engkau, fa'amilil fikrata bihi, gunakan pikir padanya, pada pelajaran itu, hatta yatabayyana laka ma'nahu, sehingga jelas bagi engkau maknanya. Wala takun mutaqayyidan bima tarahu bisutur, jangan jadi kamu terikat dengan sesuatu yang kamu lihat pada tulisan. Wa fahmul qari yasri ila sami'in, pahamnya si tukang baca itu menjalar kepada orang yang mendengar. Wa baladatuhu, bodohnya tukang baca, tasri ila sami'in, menjalar juga kepada pendengarnya. Amun nang tukang baca kada paham, nang mendengarkan kada paham juga tuh. Amun nang membaca paham, nang mendengarkan bisa paham juga. Wa nuruhu yasri ilaihim, dan nurnya tukang baca itu akan menjalar kepada mereka. Intaha. Enggak situ wa qala radhiyallahu anhu as-salaf yaqulun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nazim rahimahullah, wa kadhar rifa'i ar-rafi'u maqamuhu wasyadili asyakirul mutawassi'u. Kemudian salah satu di antara sekian banyak para kekasih-kekasih Allah, ada yang bernisbah kepada Rifa'i, yang tinggi kedudukannya. Dan ada pula di antaranya Asyadzili, orang yang dikenal sebagai orang yang ahli syukur yang luas. Jadi dalam bait syair ini Al-Imam Abdullah Al-Haddad membuat dua aulia Allah, Ar-Rifa'i lawan Asyadzili. Far-Rifa'i, Rifa'i itu bikasrir ra bacaannya, Rifa'i, jangan Rafa'i. Itu nisbatun, nisbah ila rajulin, kepada seseorang laki-laki, minal gharbi, dari negeri Maghribi. Yuqalu lahu, yang dikatakan bagi laki-laki itu Rifa'ah. Nukila hadza, dinukil yang demikian an ahli baitihi, daripada ahli baitnya Al-Yafi'i. Naqala hadza, menakal akan ini, an ahli baitihi, daripada keluarganya Rifa'i, Al-Yafi' oleh Yafi, an ibni Khalikan, daripada ibni Khalikan. Wa qaulus Sya'rani, nah Sya'rani bacaannya kalau Sya'rawi kada. Wa qaulus Sya'rani, dan perkataan Abdul Wahab Sya'rani fit Tabaqat, dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, itu Rifa'i mansubun nisbah ila Bani Rifa'ah, kepada Bani Rifa'ah. Qabilatun, satu kabilah, minal gharbi, di Maghribi. Nah, yuwafiqu dzalik, mencucuki akan yang demikian di atas tadi. Wakila, dan dikatakan orang, pinasabihi, pada nasabnya itu Ar-Rifa'i, annahu sayyidun, bahwa beliau itu adalah Sayyid Husainiyun, keturunan Sayyidina Husain, daripada keturunannya Ibrahim
Ibrahim Ar-Ridha. Ibrahim Ar-Ridha ini anaknya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim anaknya Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq anaknya Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Imam Husain, anaknya Sayyidina Ali Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ sanadnya nasabnya ini Ahmad Ar-Rifai dari Musa Al-Kazim. Ra'aitu dzalik, aku lihat yang demikian itu bi an ba'di ahli Hadramaut, dari sebagian orang Hadramaut. Wa ja'ala qawlu ba'dil awwalin, dan menjadikan sebagian perkataan sebagian orang dahulu minal gharbi bil ghainil mu'jamah. Minal gharbi, bukan minal arabi, kada gharbi, wallahu a'lam. Summa kemudian ra'aitu Syekh Ali ibn Abi Bakar Alawi jazama bidzalik, meyakinkan dengan demikian. Wa tabi'ahu, mengikuti akan Syekh Ali sahibul Iqdin Nabawi, a'ni annahu, bahwa itu Ahmad Ar-Rifai sayyidun Husainiyun, keturunan Sayyidina Husain. Wa rajjahahu as-Sayyidun An-Nazim, walhamdulillah. Wal mazkur, bermula orang yang disebutkan Ar-Rifai tadi, huwa syekh, adalah guru besar. Tajul Arifin, mahkotanya orang yang ma'rifat kepada Allah. Syaikhus Syuyukh, guru di antara para guru. Sadrul Muqarrabin, pemuka orang yang dekat kepada Allah. Qutbul Aulia, merupakan kutubnya para wali. Wa Imamul Asfiya, imamnya orang-orang terpilih. Ngaran Sidin Ahmad, kunyahnya Abul Abbas Ibnu Abil Hasan Ibni Ahmad Ibni Yahya Ibni Hazim Ibni Ali Ibni Rifa'ah. Nah, jawaban Rifa'ahnya itu disebut Ahmad Ar-Rifai. Nazala abuhu, bertempat abahnya Ahmad Ar-Rifai ini bil Bata'ih, di Bata'ih. Bata'ih itu satu kota besar yang letaknya di provinsi Basrah di Irak, bil Irak. Bi qaryati Ummi Ubaidah, di satu kampung yang ngarannya kampung Ummi Ubaidah. Wa tazawwaja, dan kawin Ahmad Ar-Rifai ini bi ukhti Syekh, dengan dangsanak Syekh Mansur Az-Zahid. Wa tazawwaja, dan kawin abuhu, kawin bukan Ahmad Rifai, yang kawin abahnya Ahmad Rifai itu dengan dangsanak Syekh Mansur Az-Zahid. Fawaladat lahu Syekh, maka lahirlah baginya Syekh Ahmad fil Muharram, pada bulan Muharram sanata 500 tahun 500 Hijriyah. Qabla wafatil Imam Al-Ghazali bi 5 sinin, sebelum wafatnya Imam Ghazali 5 tahun. Imam Ghazali wafat tahun 505. Ahmad Ar-Rifai lahir tahun 500. Wa tuwfiya, dan diwafatkan Ahmad Ar-Rifai sanata 78 wa 500 tahun 578. Berarti umur Sidin kadang alih 78. Yaumal Khamis, wafatnya pada hari Kamis, waktu zuhri, pada waktu zuhur. Saniya asyara Jamadil Ula, tanggal 12 Jamadil Ula. Wadufina, dan beliau dikubur Kabri Syekh, dikubur Syekh Yahya An-Najjari, bukan Al-Bukhari, bacaannya An-Najjari, di kampung Ummu Ubaidah tadi juga. Wa kana akhiru kalimatin qalaha, dan adalah akhir kalimat yang beliau kata, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat yang akhir beliau kata sebelum wafat. Kitabuhu, kitab beliau antaranya ada ngarannya At-Tanbih bi madhhab Syafi'i. Wa takharraja, dan beliau Ahmad Ar-Rifai ini berguru bi khalihi dengan dangsanak Mama Sidin Asy-Syaikh Mansur Az-Zahid. Wa lam yu'aqqib Syekh Ahmad, dan tidak menurunkan keturunan ini Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ada biasa anak-anaknya bini-bini, ada anak laki-laki meninggal, jadi kada punya keturunan. Walam yu'aqqib Syekh Ahmad wal masyikhatu bi bani akhi, dan perguruan dilanjutkan pada anak saudara-saudara Sidin. Wa kana mautuhu, dan adalah kematian Ahmad Ar-Rifai ini biwaja'il batni, dengan penyakit perut, sakit perut. Wakila, dikata orang, sami'a abayatan, beliau mendengar beberapa bait syair ala lisani qawwal, atas lisan orang yang mengata, pattaraba, lalu Sidin gunjang. Wa kana inda mautihi, dan adalah Ahmad Ar-Rifai ketika hendak mati, yumarrigu wajhahu fit turab, mengguling-gulingkan wajahnya di tanah, wa yabki, dan menangis, wa yaqul, dan beliau berkata, al-afwa al-afwa, artinya maafi aku wahai Tuhan, maafi aku wahai Tuhan. Allahumma ja'alni saqfal bala ala haula'il khalqi, ya Allah jadikanlah aku atapnya bala atas ini makhluk engkau. Munya hujan itu teka atap dahulu, ada mau teka orang rumah. Jadi Sidin minta kepada Allah supaya bala dituyukakan lawan Sidin aja, jangan sampai terkena makhluk yang lainnya. Allahumma ja'alni saqfal bala ala haula'il khalqi. Jangan dicontoh doa itu kalau pina kada kau menyandang. Allahumma ja'alni saqfal bala ala haula'il khalqi, ya Allah jadikanlah aku atapnya bala atas makhluk ini. Wala tasaddara qattu, dan beliau tidak pernah tampil ke depan selama-lamanya. Wala jalasa ala sajadatin, beliau kada pernah duduk di atas sajadah. Sembahyang di tanah kada mau bersajadah. Tawadhu'an lillahi ta'ala, karena beliau tawadhu' bagi Allah Ta'ala. Wa qad sannafal ulama fi manaqibihi, sungguh mengarang ulama, banyak para ulama pada manaqibnya beliau ini. Syekh Ahmad Ar-Rifai. Di antara kitab manaqib beliau yang cukup luas adalah Al-Burhanul Muayyad, ngarannya Al-Burhanul Muayyad fi Ahmad fi manaqibi Ahmad. Salah satu karamat beliau yang mungkin dalam kitab ini kada disebutkan, beliau itu apabila ceramah dihadiri oleh ratusan ribu manusia. Ahmad Ar-Rifai. Karamatnya apa? Karamat Sidin itu, dalam orang yang hadir ratusan ribu itu, yang di muka dan di belakang sama mendengar suara Sidin, padahal kada ada mic waktu itu. Nang di belakang sama jelasnya lawan nang duduk di muka. Nah ini karamatnya sih Ahmad Ar-Rifai.
Disebutkan pula di antara keramat-keramat beliau yang terkenal adalah waktu beliau naik haji ke Mekah, beliau ziarah ke Madinah. Waktu itu kan Madinah kuburnya kada macam ini, masih tanah biasa, ada kandang-kandang pagar macam ini kada. Nah, begitu beliau masuk ke masjid itu, beliau memberi salam, assalamu alaika ya jaddi. Lalu didengar dari dalam kubur itu suara wa alaikassalam ya waladi. Nah, suara Rasulullah itu didengar oleh seluruh yang ada di Masjid Nabawi waktu itu. Jadi ini kabarnya mutawatir, kada mungkin didustakan, nama mendengar ribuan orangnya. Masuk ke Masjid Nabawi, beliau mengucap assalamu alaika ya jaddi. Timbul suara dalam kubur, wa alaikassalam ya waladi. Nah, padahal waktu itu di Masjid Nabawi waktu itu ada hadir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada. Waktu itu ada hadir Wali Allah Ta'ala Aqil Al-Mambaji ada. Syekh Hayat bin Qais Al-Harani ada. Bingung benar masuk mengucap assalamu alaika ya jaddi, timbul suara Rasulullah menjawab wa alaikassalam ya waladi tadi. Begitu beliau sampai di depan kubur Rasulullah, Ahmad Ar-Rifai ini beliau mengucapkan dua kalimat syair, dua bait syair. Syairnya itu berbunyi bi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqbilul arda wahya anni naibati wa hadhihi daulatul asbahi kad hadarat pamdud yaminaka kay tahza biha syafati. Dua bait syair. Artinya apa? Di halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha, dalam keadaan jauh ruhku selalu kukirim ke tempat ini, menghadap ini bumi sebagai pengganti daripadaku. Wa hadhihi daulatul asbah qad hadarat, dan sekarang ini tubuhnya telah hadir di depan ini tanah. Pamdud yaminaka, maka ulurkan ya Rasulullah tangan engkau yang kanan agar bisa dicium oleh bibirku. Tuntung sini mengucap syair itu, keluar tangan kanan Rasulullah SAW bercahaya dari kubur itu, dan Sidin sempat bersalaman dengan tangan Rasulullah, kemudian kembali masuk tangan itu ke dalam kuburnya. Nah, kejadian ini di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di hadapan Syekh Hayat bin Qais Al-Harani. Banyak waktu itu naik haji para aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk keramat Ahmad Ar-Rifai ini juga. Wa huwa ahadu man qahara ahwalahu, beliau termasuk salah seorang yang bisa mengendalikan keadaannya. Wa malaka asrarahu, memiliki akan rahasia-rahasianya. Wa zahara zuhduhu, dan tampak zuhudnya beliau. Wa kasura ilmuhu, dan banyak ilmunya. Wa shtadda tawaduhu, dan bersangatan tawadu'nya. Jadi waktu beliau belum kejadian itu belum dikenal orang. Sebelum beliau kejadian di Masjid Nabawi, beliau masih belum terkenal Ahmad Ar-Rifai, karena beliau sangat menyembunyikan keadaan beliau, jangan sampai diketahui orang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu kejadian terjadi di Masjid Nabawi, kada kau lagi menyembunyikan. Akhirnya orang semuaan banyak menuntut ilmu, mengaji kepada beliau. Lihumuli nafsihi, karena ketersembunyian diri beliau. Kan sidini sama Hasan Abdul Qadir Jilani hidup. Cuma anaknya aja sedikit berbeda, tapi masih di Irak juga kedua-duanya.
Wa ahadu man kharaqallahu lahul awaid, dan salah seorang yang Allah robek bagi dia adat-adat. Artinya Allah beri karamat-karamat. Wa qalaba lahul a'yan, salah seorang yang Allah balikkan baginya segala benda-benda. Ngisiin batu jadi emas, batu jadi emas. Manusia jadi warik, jadi warik. Wa sarrafahu fil wujud, dan Allah tasarrufkan beliau pada alam semesta ini. Artinya roh beliau itu masih Allah berikan kemampuan untuk menolong makhluk Allah yang di muka bumi ini. Tasarruf fil wujud ngarannya. Wa antaqahu bil mughayyabat, Allah tuturkan beliau dengan hal-hal yang gaib. Wa ahadu man tuzkaru anhul qutbiyah, dan salah seorang yang disebut daripadanya kutub. Wa qad jama'allahu lahu syattatil manaqib, Allah himpunkan bagi beliau berbagai macam manaqib, wa mufarriqatil fadail, dan berbagai macam keutamaan-keutamaan. Walahul kalamul ali ala lisanil hakikah, dan bagi beliau ada perkataan yang tinggi atas ilmu hakikat. Tarikat beliau dikenal dengan tarikat Ar-Rifaiyah. Wantahat ilaihi riyasatu fi ulumit tarik, dan sampai kepada beliau kedudukan pada ilmu tariqah. Wa syaraha ahwalal qaum wa manazilatihim, dan beliau menjelaskan keadaan-keadaan orang-orang sufi dan kedudukan-kedudukan mereka. Wa talammada lahu khalqun, dan jadi murid bagi beliau makhluk orang banyak, artinya la yuhsauna, nang kada bisa dihitung, min ahlil ahwalis shadikah, daripada ahli keadaan yang benar. Wantama ilaih, dan ternisbah kepada beliau alimun, orang yang alim, azimun, orang yang besar, min kulli jihad, daripada tiap-tiap jihad. Nah, situ dahulu min kalamihi rahimahullahu ta'ala, setengah daripada nasihat-nasihat beliau, perkataan-perkataan beliau. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه عليه اللهم صل على محمد واتري الاخيار وامتحي باليسار سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه باليسار سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم دين الهدى قد جعلنا من الحلال طعامك واعطاكنا من الجوع اللهم تزول تقبل الذنوب والتسبيح العيوب والتسبيح بالمنسوب اللهم دين لا اله الا الله ولكل الحمد ما شاء الله والتسبيح الحمد لله لنا مصيبه ما بعد مصيبه ما حول ولا عظيم اللهم ارزقنا عباد محمد صلى الله عليه وسلم وسلم يا محمد اللهم صل وسلم الله وقبل الهم وصلاه بجسم وسعاده من يتبع الموت رحمه الموت بعد الموت اللهم حبيبنا من شر الموت اللهم حبيبنا من شر الموت اللهم حبيبنا من شر الحساب ربنا اغفر بعد رحمه منك انت الوهاب ربنا انك سمع لمن تفعل الرحيم
ربنا سيدنا ابراهيم ابن المنافقين اللهم بيت من سيدنا محمد اللهم بيت من سيدنا محمد اللهم بيت من سيدنا محمد واستر من سيدنا محمد اللهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي حسنه ومن عذاب النار ومن عذاب النار يا عزيز يا غفار النعيم ومن تحت رحمتك صلى الله عليه وسلم احمد مساك سيدنا المسلمين وذلك في من صلى الله عليه وسلم احمد مساك سيدنا المسلمين صلى الله عليه وسلم احمد مساك سيدنا المسلمين وعلى سبيل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.